Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syoda Nyelia dengan NIM 24002066 dari Program Studi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Etika Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelaahan saya mengenai regulasi, yaitu Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan, atau yang biasa kita kenal yaitu singkatannya adalah SKL. Regulasi ini tuh merupakan bagian penting dari standar nasional pendidikan dan menjadi dasar utama dalam menentukan kualitas lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan seperti isi regulasinya, implikasi etisnya dalam administrasi pendidikan, contoh implementasinya, serta tantangan, resiko, dan rekomendasi dari SKL ini. Nah, jadi standar kompetensi lulusan ini sebenarnya bukan sekedar dokumen teknis saja, tetapi ia merupakan fondasi utama dalam kerangka standar nasional pendidikan. Nah, SKL menetapkan apa yang harus dimiliki seseorang peserta didik ketika ia menyatakan lulus dari pendidikan tersebut. Nah, hingga seperti kemampuan sikap, pengetahuannya hingga keterampilan dari peserta didik tersebut. Salah satu alasan pentingnya SKL ini merupakan kualitas pendidikan bukan hanya diukur sebagai proses pembelajaran saja, tetapi juga diukur melalui mutu capaian akhir dari pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan SKL ini sebagai standar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik tersebut, sehingga ada patokan yang sama tentang lulus yang tidak tergantung pada guru, sekolah, atau daerah saja. Nah, SKL juga memiliki hubungan yang kuat dengan administrasi pendidikan, karena dalam praktiknya SKL ini mempengaruhi bagaimana guru menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajarannya, hingga melakukan evaluasi dan pelaporan hasil belajar siswa. Nah, struktur isi dalam dokumen Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ini mencakup 3 ranah utama seperti yang saya bilang tadi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama mengenai sikap, meliputi sikap spiritual dan sosial, misalnya beriman, bertakwa, jujur, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama. Nah, ini merupakan kompetensi sikap. Yang kedua itu pengetahuan, mencakup penguasaan konsepnya, fakta pembelajarannya, dan prinsip dasar sesuai jenjang-jenjang pendidikannya. Nah, ini tidak hanya tentang menghafal saja, tetapi juga menerapkan, mengimplementasikan hasil dari belajar tersebut. Nah, yang ketiga ada keterampilan, yaitu kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, krisis, komunikatif, serta kolaboratif. Untuk jenjang di tingkat SMA, keterampilan ini termasuk kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, dengan demikian SKL mengarahkan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik saja, tetapi juga yang berkarakter juga dan berkompeten dalam kehidupan nyata. Baik, kita masuk kepada ringkasan isi dokumen dari Permendikbud ini. Nah, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentu seperti yang saya bilang tadi mengenai standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Regulasi ini menjadi dasar utama untuk menentukan kompetensi minimal atau patokan yang harus dimiliki peserta didik
ketika mereka menyelesaikan pendidikannya. Regulasi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 27 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diperbarui oleh PP nomor 32 tahun 2013. Dengan demikian, SKL ini bukan hanya paduan teknis tetapi merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, Permendikbud ini juga sekaligus menggantikan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 sehingga sejak tahun 2013 SKL yang berlaku adalah SKL yang tercantum dalam peraturan ini dan beserta lampiran-lampirannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa SKL memiliki kedudukan hukum yang kuat, formal, dan tidak terpisahkan dari seluruh standar lainnya dalam Standar Nasional Pendidikan lainnya. Nah, tujuan esensial dari standar kompetensi lulusan ini, yang pertama, SKL digunakan untuk menetapkan standar kemampuan minimal lulusan. Ini tujuan penting dari SKL tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya SKL tidak menentukan kemampuan maksimal, tetapi menentukan kemampuan minimal atau batas bawah yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika lulus dari pendidikannya. Yang kedua, SKL berfungsi sebagai acuan nasional dalam pengembangan 7 standar pendidikan lainnya. Seperti standar isi harus mengikuti SKL, standar proses juga harus diarahkan agar siswa mencapai SKL, dan standar penilaian harus mengukur capaian SKL. Bahkan standar seperti pendidik, sarpras, pengelolaan, dan pembiayaan harus selaras juga dengan SKL. Singkatnya, SKL ini tuh adalah kompas atau penentu arah bagi seluruh regulasi pendidikan. Ketiga, SKL memberikan panduan tentang profil lulusan sekolah yang mencakup kemampuan spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, SKL tidak hanya mendorong kemampuan akademik saja, tetapi juga tentu seperti non-akademik dan juga karakter dan kecakapan hidup. SKL menegaskan bahwa lulusan harus menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berkarakter, serta mampu berpikir kritis dan kreatif sesuai tuntutan zaman. Nah, cakupan SKL pada berbagai jenjang-jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh Permendikbud ini menetapkan bahwa SKL berlaku untuk 3 jenjang pendidikan. Yang pertama seperti SD atau setingkatnya yaitu SD, MI, SLB atau paket A, dan juga jenjang kedua seperti SMP, MTS, SMP LB atau paket B. Yang ketiga ada SMA, MA, SMK, MAK, SMA LB atau paket C. Dengan cakupan yang luas ini, SKL menjadi panduan bagi seluruh guru, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. SKL disusun berjenjang, yaitu semakin tinggi jenjangnya, tentu semakin kompleks kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Jadi ringkasnya Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ini adalah dokumen hukum yang menggambarkan tujuan akhir pendidikan nasional dalam bentuk kompetensi lulusan yang lengkap dan juga terpadu serta selaras dengan nilai pendidikan nasional. Selanjutnya kita menganalisis etika administrasi pendidikan dari Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ini. Nah, walaupun SKL ada dokumen standar akademik, regulasi ini memiliki aspek-aspek etika administrasi pendidikan yang sangat kuat juga, yaitu dengan kejujuran dalam penilaiannya. Nah, SKL tentu menuntut guru menilai siswa secara objektif berdasarkan indikator yang jelas. Contohnya kalau misalnya guru itu memanipulasi nilai, pemberian kelulusan tanpa dasar, atau mengubah dokumen penilaian, tentu melanggar etika dari administrasi. Selanjutnya itu ada akuntabilitas dalam pembelajaran. Jadi guru wajib menyusun silabus, RPP, program semester, jurnal pembelajaran, serta instrumen asesmen yang benar-benar sesuai dengan isi
SKL ini. Jadi administrasi yang tidak kuat berarti proses pembelajarannya tidak terarah pada SKL. Yang ketiga ada sangkut pautnya itu transparansinya yang etis. Jadi guru perlu menyampaikan informasi capaian belajar kepada siswa dan orang tua secara transparan. Namun transparansi ini harus tetap menghormati kerahasiaan dan pribadi siswa lainnya. Jadi tidak mungkin rahasia-rahasia lainnya tentu juga diamankan. Nah, yang keempat ada keadilan dan non-diskriminasi. Jadi penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan personal, lalu latar belakang ekonomi, suku, atau tekanan dari pihak luar. Jadi SKL mengarahkan guru menilai berdasarkan kompetensi bukan preferensi. Mungkin contoh yang tidak baiknya ketika guru dekat dengan suatu siswa jadi ditambahkan nilainya, tentu melanggar etika administrasi. Yang kelima ada profesionalisme dalam dokumentasi pendidikan. Jadi guru harus menyelesaikan administrasi pembelajaran dengan teliti, tepat waktu, dan sesuai pedoman. Nah, administrasi yang asal-asalan tentu sangat melanggar prinsip etika profesionalnya. Nah, ada yang keenam yaitu perlindungan data pribadi, dokumen laporan belajar, nilai portofolio, hingga data remedial adalah data pribadi siswa. Jadi SKL mewajibkan guru untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Dengan demikian SKL bukan hanya sekedar kompetensi juga, tetapi juga standar moral dan etika administrasi pendidikan yang mengikat seluruh guru. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan SKL oleh guru. Nah, penerapan SKL dapat dilihat pada 3 bagian-bagian besarnya, yaitu contoh yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, guru seperti yang tadi, guru menyusun RPP sesuai indikator SKL. Misalnya, mungkin pada ranah keterampilan, guru merancang pembelajaran berbasis proyek, presentasi, kelompok, atau eksperimen. Nah, pada ranah sikap, tentu guru merancang aktivitas yang menumbuhkan karakter disiplin dan kemandirian. Yang kedua, ada pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan kegiatan belajar dengan model yang mendorong berpikir kritis, komunikatif, dan kerjasama dari siswa. Jadi, pembelajaran tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga berdiskusi, praktik, atau kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada penilaian. Jadi guru melakukan penilaian autentik yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan 3 ranah tadi. Nah, semua nilai didokumentasikan dalam rapor-rapor siswa atau juga jurnal maupun portofolio siswa. Guru juga menyampaikan capaian pembelajaran kepada orang tua secara transparan atau terbuka, tetapi tetap menjaga kerahasiaan data siswa lain. SKL juga menekankan pentingnya layanan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi minimal tersebut, sehingga setiap peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Tantangan dalam standar kompetensi lulusan. Jadi dalam penerapan SKL ini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu tantangan beban administrasi guru. Jadi banyak guru yang mengeluhkan beban administratif yang tinggi, terutama pada penilaian sikap dan keterampilan yang membutuhkan instrumen atau alat-alat tambahan. Nah, yang kedua itu ketidakmerataan pemahaman. Jadi tidak semua guru memahami standar kompetensi lulusan ini dengan baik. Jadi sebagian masih fokus pada penilaian kognitif dan belum optimal dalam menilai keterampilan dan sikap siswa. Yang ketiga, ada keterbatasan sarana. Nah, sekolah dengan sarana yang terbatas akan kesulitan menerapkan penilaian praktik, proyek, atau presentasi. Yang keempat ada keamanan data. Jadi dalam era digital, penyimpanan data nilai siswa sering dilakukan secara online tentunya, tapi tidak semua sekolah memiliki sistem keamanan yang memadai. Jadi keamanan data tentu tidak
tinggi. Jadi bisa saja data diambil dari orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima ada beban penilaian autentik. Jadi penilaian berbasis proyek, praktik, atau portofolio membutuhkan waktu, tenaga, dan instrumen tambahan. Yang tadi adalah tantangan-tantangan dalam SKL dan konsekuensi jika SKL tidak dilaksanakan, yaitu yang pertama, nilai siswa menjadi tidak valid tentunya. Jadi ketika nilai siswa tidak valid, dampaknya itu tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kelulusan tidak objektif, jadi merugikan siswa yang layak ataupun tidak layak lulus. Yang ketiga, pelanggaran etika profesi, karena administrasinya itu menjadi tidak akuntabel gitu, jadi tidak bertanggung jawab. Nah, yang keempat, supervisi sekolah akan menemukan temuan negatif yang mana berdampak pada akreditasi sekolah tentunya. Yang kelima, itu konsekuensinya mutu lulusan menurun. Jadi sehingga tujuan pendidikan nasional ini tidak tercapai. Nah, dengan kata lain, mengabaikan SKL berarti mengabaikan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, dari tantangan dan konsekuensinya, rekomendasi dari pelaksanaan SKL agar lebih optimal, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, pelatihan guru yang berkelanjutan. Jadi guru harus diberikan pelatihan terkait standar kompetensi ini, penilaian autentik, dan penyusunan perangkat ajar berbasis kompetensi. Yang kedua, penyederhanaan administrasi. Jadi format administrasi perlu disederhanakan agar guru fokus pada pembelajaran. Jadi bukan hanya fokus pada dokumen, guru juga harus fokus pada pembelajaran dari siswa. Nah, yang ketiga ada penguatan sumber daya. Sekolah harus memiliki kebijakan perlindungan data dan sistem penyimpanan nilai yang aman. Yang keempat ada supervisi akademik yang efektif. Jadi kepala sekolah dan pengawas perlu melakukan supervisi yang membantu guru memahami dan menerapkan standar kompetensi lulusan. Yang kelima ada penguatan etika profesi. Jadi guru harus diperkuat pemahamannya mengenai SKL ini dan juga mengenai integritas, keadilan penilaian, dan kerahasiaan data. Yang keenam ada penyediaan sarpras, sarana prasarana pendukung. Jadi sekolah perlu menyediakan fasilitas untuk penilaian keterampilan seperti laboratorium atau praktik dan juga seperti perangkat TIK. Nah, sebagai kesimpulan, jadi sebagai penutup, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 merupakan regulasi fundamental yang mengatur kompetensi minimal lulusan Indonesia. Standar kompetensi lulusan menerapkan standar pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan juga menjadi dasar bagi seluruh pendidikan sebagai standarnya. Nah, lebih dari itu, standar kompetensi lulusan ini juga memiliki implikasi etika administrasi yang kuat dan juga sebagai pentingnya kejujuran penilaian, akuntabilitas dokumen, keadilan, profesionalisme, dan perlindungan data siswa. Jadi guru menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi SKL ini di sekolah. Nah, meskipun terdapat ada tantangan seperti beban administrasi dan kurangnya pemahaman tadi, ada juga rekomendasi seperti pelatihan guru, penyederhanaan dokumen, serta supervisi akademik dapat menjadi solusi yang tepat. Nah, dengan implementasi yang konsisten dan etis, SKL dapat meningkatkan kualitas lulusan Indonesia dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara lebih bermakna. Mungkin sekian ulasan dari saya mengenai Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.